Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang fraud risk assessment. Next. Di sini kami beranggotakan 3 kelompok. Ada saya yaitu Anissa Zahira NIM 198, kemudian rekan saya Rani Pratama Putri NIM 017 dan Alvina Duisya Putri NIM 201. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang yang pertama, pengertian fraud risk assessment, yang kedua, tentang fraud, yang ketiga, fraud red flags, yang keempat, faktor penilaian resiko, yang kelima, risk assessment best practice, yang keenam, fraud scam risk checklist, dan yang ketujuh ada beberapa studi kasus. Kemudian pengertian fraud risk assessment ini yaitu merupakan kegiatan menganalisis, mengidentifikasi, serta mengevaluasi atas kerentanan suatu organisasi dalam menghadapi risiko kecurangan. Next. Kemudian tentang fraud. Fraud ini merupakan tindakan yang disengaja dengan melakukan penipuan, penggelapan, ataupun pelanggaran kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan finansial melalui salah saji yang material. Dampaknya dapat menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lainnya. Kemudian yang keenam ada fraud red flags. Red flags merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Dengan kata lain, petunjuk atau indikator akan adanya sesuatu yang tidak biasa dan memerlukan penyidikan lebih lanjut. Yang pertama, pada karakteristik manajemen yang berkaitan dengan kemampuan manajemen, tekanan, sikap, dan perilaku terhadap pengendalian internal dan proses pelaporan keuangan. Kemudian yang kedua pada karakteristik industri yang berkaitan dengan kondisi ekonomi dan peraturan yang berlaku. Dan yang ketiga, karakter operasional dan stabilitas keuangan yang meliputi sifat dan kerumitan dari transaksi perusahaan serta kondisi keuangan perusahaan. Yang ketujuh ini terdapat faktor penilaian resiko, ada 3, yaitu faktor lingkungan perusahaan, kemudian yang kedua faktor internal, dan yang ketiga ada faktor fraud. Risk assessment best practice. Jadi dalam praktik penilaian risiko ada beberapa poin. Yang pertama, proses penilaian risiko oleh pemimpin. Nah, penilaian risiko oleh pemimpin ini prosesnya harus mencakup orang atau kelompok yang tepat dan idealnya itu harus mencakup sebuah tim. Nah, timnya ini harus dipilih dengan hati-hati meskipun harus dipilih oleh pihak internal sendiri atau ahli atau konsultan, namun perlu juga disertakan pihak-pihak entitas secara mendukung. Kemudian ada juga frekuensi dan keselarasan dengan keuangan. Penilaian risiko secara formal dalam suatu entitas harus dilakukan secara rutin. Paling tidak itu setiap 12 bulan sampai 24 bulan sekali. Itu untuk penilaian risiko fraudnya agar menyelaraskan dengan perencanaan keuangan jangka waktu pelaporan keuangan. Next. Fraud scam risk checklist. Nah, dalam skemanya
penilaian resiko fraud itu ada beberapa skema. Yang pertama, inherent risk. Jadi tim ini harus menentukan apa aja resiko yang melekat dalam skema fraud ini dengan entitas atau bisnis dalam proses bisnis tersebut. Dan ada juga control assessment, pengendalian, yaitu auditor atau orang-orang penting yang di dalam tim itu harus menentukan kontrol apa yang mengurangi skema fraud tersebut. Kemudian ada juga residual risk. Residual risk ini akan memerlukan salah satu dari dua tanggapan, yaitu tidak ada tindakan karena risiko yang tersisa diterima, atau tindakan untuk mengurangi atau memulihkan melalui pencegahan atau deteksi prosedur tambahan. Kemudian ada juga bisnis proses. Dalam bisnis proses ini ada kolom notasi untuk mengidentifikasi proses bisnis, contohnya seperti penerimaan kas, penggajian, dan lain-lain yang memungkinkan terjadinya proses-proses yang memungkinkan adanya peluang fraud di situ, yang pasti proses-proses yang terlibat dalam skema fraud itu. Kemudian yang terakhir ini ada red flags, peringatan. Di sini tim akan mengidentifikasi red flags yang bisa dikaitkan dengan skema. Dokumentasinya juga adalah titik awal untuk prosedur pencegahan fraud atau pendeteksian. Jadi tim akan mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk menyelaraskan apakah dokumentasi ini sesuai dengan pelaksanaannya, seperti itu. Next. Nah, ini ada salah satu contoh studi kasus. Akan saya bacakan untuk studi kasusnya. Jadi Satyam Komputer, namanya Satyam Komputer Service Ltd. Nah, ini merupakan perusahaan outsourcing yang berasal dari India. Ini perusahaan ternama dengan jasa yang ditawarkan berupa pelayanan teknologi informasi, desain, pengembangan data warehouse atau website, dan memberikan sistem integrasi dalam teknologi informasi di suatu perusahaan. Jadi intinya Satyam Komputer Service ini adalah merupakan perusahaan jasa yang ada di bidang pelayanan teknologi informasi. Kemudian, Satyam ini melayani pasar seperti manufaktur, retail, jasa keuangan, transportasi, dan telekomunikasi. Nah, pada tanggal 9 November 2010, pengadilan di India mengadili pendiri perusahaan teknologi informasi Satyam ini, yaitu yang bernama Ramalinga Raju. Nah, beliau ini dituduh melakukan penipuan terbesar dalam sejarah korporasi di negara India. Nah, modus kasusnya itu mirip skandal rekayasa laporan keuangan Enron atau perusahaan raksasa listrik dan gas asal Texas, Amerika Serikat. Next. Nah, kasus fraud yang terjadi dalam akan saya lanjutkan untuk
membacakan studi kasusnya. Baik. Nah, dalam kasus fraud yang terjadi dalam Satyam yang baru terungkap ini, saat Ramalingga Raju meletakkan jabatannya sebagai chairman sesudah membuat pengakuan bahwa saldo bank sebesar 50,4 miliar rupiah atau setara 1,04 miliar dolar sebenarnya fiktif. Nah, angka ini dilaporkan sebagai bagian dari saldo sebesar 53,6 miliar rupiah dalam kuartal kedua yang berakhir 30 September. Dan yang kedua, pendapatan untuk kuartal tersebut sebenarnya 20%. 20% lebih rendah dari 27 miliar rupiah yang dilaporkan. Sedangkan operating margin-nya itu hanya bagian yang sangat kecil dari jumlah yang dilaporkan. Dan yang ketiga, Raju melaporkan bahwa Satya mempunyai 53.000 karyawan operasi di 66 negara, dan alasan Satya melakukan manipulasi itu diakui karena keinginan untuk melakukan ekspansi di sejumlah negara dan untuk mengelabui pihak pasar modal agar dapat persetujuan melakukan ekspansi. Jadi ini dari laporan yang ketiga itu sudah menunjukkan kalau Satyam ini, perusahaan Satyam itu punya motif dalam manipulasi manipulasi data keuangannya itu sendiri, karena diperlukan adanya ekspansi di sejumlah negara. Jadi dari laporan yang nomor 3 ini membuktikan bahwa Satyam itu melakukan penyuapan karena adanya motif ingin melakukan ekspansi di sejumlah negara tersebut. Next. Nah, berikut ini sebagian terjemahan dari surat pengakuan Ramalingga Raju, seorang chairman di Satyam Computer Service Ltd pada tanggal 7 Januari 2009. Nah, ini saya bacakan. Neraca pada tanggal 30 September 2008 menunjukkan saldo kas dan bank atau cash and bank itu fiktif sebesar 50,40 miliar atau 1,04 miliar US dollar dibandingkan dengan 53,61 miliar rupiah yang ditujukan dalam pembukuan. Kemudian yang kedua, piutang bunga itu piutang bunga ini fiktif. Terdapat piutang bunga yang fiktif sebesar 3,76 miliar. Kemudian ditemukan juga utang yang dinyatakan kerendahan sebesar 12,3 miliar untuk dana-dana yang ia atur. Kemudian yang keempat, piutang yang dinyatakan terlalu tinggi atau overstate debtors position itu sebesar 4,90 miliar. Jadi dibandingkan dengan 26,51 miliar yang ditujukan dalam pembukuan. Next. Selanjutnya, untuk kuartal September, perusahaan ini melaporkan pendapatan atau revenue sebesar 27 miliar rupiah dan margin usaha atau operating margin sebesar 6,49 rupiah. 24% dari pendapatan. Pendapatan seharusnya atau actual revenue sebesar 21,12 miliar rupiah dan margin usaha seharusnya 610 juta rupiah, 3% dari pendapatan. Ini yang mengakibatkan saldo cash dan bank fiktif meningkat sebesar 5,88 miliar rupiah dalam kuartal September.
Tanda terbesar yang terlihat dalam neraca disebabkan semata-mata oleh laba palsu inflated profit selama beberapa tahun terakhir. Laba palsu ini hanya dilaporkan oleh Satyam, sedangkan anak perusahaan menunjukkan kinerja yang sebenarnya. Yang semula merupakan kesenjangan kecil antara laba usaha sebenarnya dan angka pembukuan berlangsung selama beberapa tahun sampai mencapai jumlah yang tidak terkendali lagi. Ketika perusahaan tumbuh secara signifikan, pendapatan per tahun yang mencapai 112,76 miliar dalam kuartal September 2008 dan laba ditahan sebesar 83,92 miliar rupiah. Perbedaan antara laba sebenarnya dan laba yang ada dalam pembukuan menjadi lebih menonjol lagi karena perusahaan harus menambah resource atau sumber daya dan aset untuk mendukung tingkat usaha yang lebih tinggi lagi. Dan ini tercermin dalam kenaikan biaya dan beban secara signifikan. Setiap upaya menutup kesenjangan ini selalu berujung pada kegagalan karena para promotor memegang sejumlah saham atau equity. Timbul kekhawatiran bahwa kinerja yang buruk akan berdampak dengan pengalihan saham atau kepemilikan takeover yang selanjutnya akan mengungkapkan kesenjangan ini. Adanya manipulasi atas laporan keuangan Satyam tidak hanya terkait pihak chairman saja, namun hal ini juga didukung oleh internal auditor yang tidak melakukan tugasnya. Berikut ini ada beberapa hal yang dilakukan internal auditor dalam menjalankan pekerjaannya sebagai berikut. 1. Auditor internal tidak melakukan pengujian, meneliti atas verifikasi setiap transaksinya. 2. Tidak pernah memverifikasi atau memeriksa dengan benar cash dan bank. 3. Sengaja mengabaikan faktur palsu yang terdapat dalam transaksi yang dijalankan. 4. Tidak pernah melaporkan hasil pekerjaan auditnya kepada komite audit. 5. Dalam perencanaan auditnya lebih memproteskan atas dasar-dasar permintaan. 6. Sejumlah bukti-bukti temuan serius yang ditemukan oleh tim audit secara disengaja diabaikan oleh ketua tim audit. PwC selaku auditor eksternal juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh auditor eksternal PwC yang memeriksa Satyam sebagai berikut. 1. Auditor eksternal tidak pernah melakukan konfirmasi kepada bank yang terkait terhadap saldo bank yang tercantum. 2. Auditor eksternal melanggar beberapa peraturan audit, yaitu adanya hubungan istimewa antara PwC dan Satyam. Namun tetap saja PwC memeriksa Satyam sebagai kliennya. 3. Tidak pernah memeriksa baik itu secara keseluruhan ataupun secara sampel terhadap sejumlah invoice yang terdapat di transaksi Satyam. Menerima audit fee yang jauh di atas bayaran para pesaing dalam melakukan audit. PwC selaku eksternal juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Lalu selanjutnya yaitu liabilitas atas pajak tidak pernah dilaporkan dalam hasil laporan auditnya. 5. Tidak pernah memeriksa atau memverifikasi atas tingkat bunga palsu. 6. Tidak pernah melakukan dengan benar proses pemeriksaan dari awal perikatan audit hingga akhir perikatan. 7. Meskipun ditemukannya adanya sistem pengendalian internal di Satyam yang lemah, namun auditor eksternal tidak pernah melakukan tindakan untuk melaporkan temuannya itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan diskusikan di kolom diskusi. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.